Halo rekan-rekan semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Natalia Widya Sagala, peserta Latsar CPNS Kabupaten Mukomuko tahun 2021, gelombang 3, angkatan 9, kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi anti korupsi dan implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi pada tupoksi saya sebagai penyuluh perikanan di Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko. Selamat mendengarkan. Nah kawan-kawan, kita sebagai ASN harus berani menolak segala tindakan korupsi yang merugikan diri sendiri dan negara kita. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu arti korupsi. Korupsi berasal dari 3 bahasa. Pertama, bahasa Latin, yaitu corruptio, bahasa Belanda, corruptie, bahasa Inggris corruption atau korup, yang semuanya itu arti sempitnya yaitu kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Dan pengertian korupsi juga dapat dikatakan kejahatan luar biasa karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Nah teman-teman, pengertian korupsi sesungguhnya adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pengertian korupsi menurut Robert Klitgaard adalah diskresi atau monopoli tanpa adanya akuntabilitas. Robert Klitgaard ini juga merumuskan korupsi sebagai K sama dengan D dikali M dikurang A. K yaitu korupsi, D diskresi, M monopoli, dan A akuntabilitas. Teman-teman, ciri-ciri korupsi ada 6 nih. Pertama, dilakukan lebih dari 1 orang. 2, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. 3, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. 4, berlindung di balik pembenaran hukum. 5, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Dan 6, mengkhianati kepercayaan. Itu ya teman-teman, 6 dari ciri-ciri korupsi. Ada 8 penyebab korupsi. Pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. 3, langkanya lingkungan yang anti korupsi. 4, rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. 5, kemiskinan atau keserakahan. 7, keuntungan korupsi atau kerugian yang ditangkap. 8, pemberian imbalan jasa. Dan terakhir, gagalnya pendidikan agama ataupun etika seseorang. Berikut penyebab korupsi menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI atau BPKP RI. Ada 4 nih teman-teman. Yang pertama, aspek individu pelaku korupsi itu sendiri, aspek organisasi, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada, dan sistem yang buruk. Teman-teman, tadi kita sudah membicarakan tentang pengertian korupsi dan penyebab korupsi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis korupsi. Jenis-jenis korupsi ada 6, yaitu kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, ketiga penggelapan dalam jabatan, keempat pemerasan, kelima perbuatan curang, keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan terakhir gratifikasi. Korupsi itu terjadi karena disebabkan oleh adanya niat dan kesempatan. Niat dan kesempatan itu karena terpaksa, memaksa, ataupun dipaksa, maka terjadilah suatu tindakan korupsi, baik itu yang sifatnya banyak ataupun korupsi yang sifatnya sedikit. Nah teman-teman, korupsi merupakan tindakan yang tercela. Oleh sebab itu, kita sebagai ASN harus mempunyai spiritual accountability. Spiritual accountability akan selalu ingat pada perjanjian dengan Tuhannya tersebut, yaitu Tuhan menciptakan kehidupan dan memberikan amanah pada manusia dan meminta pertanggungjawaban sebaliknya. Manusia yang diciptakan harus amanah, mengatur bumi dan segala isinya, serta memberikan pertanggungjawaban. Seseorang yang memiliki spiritual accountability yang baik akan
akan selalu ingat pada perjanjian dengan Tuhannya, yang pada dasarnya pertama merupakan tujuan hidup dan kedua kesadaran bahwa hidup mereka harus dipertanggungjawabkan. Seseorang yang memiliki niat yang baik dan memiliki visi dan misi yang baik dengan melakukan usaha terbaik akan menghasilkan hasil yang terbaik. Korupsi ini harus diberantas ya teman-teman. Maka kunci perubahan utama pemberantasan korupsi berada pada manusia sebagai tunas integritas, yang artinya pembangunan integritas perlu dimulai dari upaya membangun integritas individu yang selaras dengan integritas organisasi dan bangsa. 9 nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, kejujuran, artinya mengungkapkan sesuatu sesuai kenyataan. Yang kedua, peduli terhadap sesama. Yang ketiga, mandiri. Dalam melaksanakan tugas kita harus bersikap mandiri. Yang keempat, disiplin artinya memegang teguh prinsip dan ketaatan pada peraturan. Yang kelima, tanggung jawab, artinya melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Yang keenam, kerja keras, yang artinya melakukan tugas juga harus bersikap sungguh-sungguh. Yang ketujuh, sederhana, tidak berlebihan terhadap sesuatu atau rendah hati. Yang kedelapan, berani mengambil segala keputusan yang menyangkut pekerjaan. Yang terakhir adalah adil artinya bersikap netral atau tidak memihak ataupun seimbang. Korupsi ini mempunyai dampak negatif loh teman-teman, yaitu merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Ada 4 dampak negatif korupsi. Yang pertama, dari segi tata ekonomi, yaitu pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Yang kedua, dari segi tata sosial budaya, revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Yang ketiga, dari segi tata politik, ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Yang terakhir, dari segi tata administrasi, tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan represif. Untuk menanggulangi itu semua, kita sebagai ASN harus berperan sebagai tunas integritas, yang artinya menjadi jembatan masa depan untuk kesuksesan organisasi, membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas, mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Berikutnya, implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi sesuai dengan tupoksi saya sebagai penyuluh perikanan di instansi saya Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko. Pertama, peduli. Sebagai penyuluh perikanan, kita harus mempunyai rasa peduli dan peka kepada kelompok perikanan yang membutuhkan bimbingan dan penyuluhan mengenai masalah yang dialami dalam menjalankan usaha di bidang perikanan. Kedua, mandiri. Mempunyai rasa mandiri dan kuat untuk mendatangi langsung kelompok perikanan walaupun jarak menuju tempat usaha sangat jauh untuk memberikan penyuluhan dan pemberdayaan ke kelompok perikanan. 3. Disiplin. Datang tepat waktu ke kantor sesuai dengan jadwal yang ada dan tepat waktu dalam membuat janji untuk melakukan penyuluhan dengan kelompok perikanan di lapangan. Keempat, tanggung jawab. Melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam melakukan penyuluhan dan pembinaan ke kelompok perikanan. 5. Kerja keras. Sebagai penyuluh juga sungguh-sungguh dan kerja keras melakukan pekerjaan dalam membina dan melakukan pemberdayaan kepada pelaku usaha perikanan. 6. Adil. Tidak membeda-bedakan kelompok perikanan dari segi latar belakang pendidik ataupun kondisi sosial yang akan dilakukan pembinaannya oleh penyuluh perikanan. Demikian rangkuman anti korupsi dan implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi di tupoksi saya. Terima kasih.